syai'an wa dhaqat alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina wa anzala bil yaumil akhiri wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wa la yatinuna dinal haqqi minal ladina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yatin wa hum shahirun. Maka mau pelajaran tilawah ayat yang ke-25 sampai 27. Di sini ada konteks yaitu diturunkan para malaikat. Dan memang banyak kisah yang memang pada saat itu adalah ada kekuasaan Allah, yaitu kaitannya dengan perang Badar yang mana jumlahnya sedikit tetapi bisa mengalahkan yang banyak. Jadi ayat 25 dan 26 itu adalah ayat 25-nya perang Hunain, ayat 26-nya adalah perang Badar. Ayat yang ke-27. Setelah itu Allah menerima tobat orang yang Dia kehendaki dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah harus kita ngaji walaupun dalam setiap jiwa kita bahwa Allah itu ada sebenarnya yang dosa sebesar apapun itu adalah akan diampuni oleh Allah. Allah itu adalah Maha Penerima Tobat. Maka ditutup di ayat ini adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sebenarnya bukan ya, kalau sifatnya manusia ada memang yaitu tergelincir ya, atau terkena godaan setan atau godaan hawa nafsu, itu adalah berbuat maksiat atau berbuat dosa. Tapi konteks yang paling mulia adalah setelah menyadari dari perbuatan dirinya maksiat dosa itulah kemudian yang harusnya itu bertobat. Jadi tobat itu termasuk perbuatan yang mulia. Cuma harusnya tobat yang dilaksanakan adalah tobat yang sebenar-benar tobat, yaitu taubatan nasuha, yang mana menyesal kemudian tidak akan mengulang dan bertobat atau memohon ampun kepada Allah. Ayat yang ke-28. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwanya. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Itu ada fotonya yaitu di 31 yang kejadian. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir itu tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya. Jika Dia menghendaki, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Ini adalah salah satu yang harus kita tanamkan juga dalam diri kita, bahwa tidak usah merasa khawatir kemudian kalau memang dalam tanda itu adalah bermitra atau bekerja sama, tetapi orang-orang yang kita ajak bermitra atau bekerja sama itu adalah orang-orang yang. Ayat yang ke-29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah pajak dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Bapak Manujib dan kita serahkan sikap itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Hunain itu jumlah umat Islam itu besar. Biasanya gede ini mesti jumawa, sombong, sombong, gerusa, gerusuh.
wis mesti menang. Tapi ternyata tidak menjamin. Dan ini terbukti sampai sekarang di Indonesia ini pun jumlah umat Islam itu besar, tapi nggak berkuasa, dalam bidang apapun nggak kuasa, apalagi dalam bidang ekonomi itu nggak ada kekuasaan sedikit pun, karena umat Islam biasanya OPM itu ya itu kurang disiplin, kurang kerja keras. Negara niku nek makmur gitu. Biasane wong niku ya gawek-gawekan. Arab iku ora ngira makmur, rakyatnya ya do keset. Ngendelke tenaga kerja dari asing. Sawu sufaku fa inna tasbata suhu min tamami shalah. Luruskan barisanmu. Lurusnya barisan sok termasuk sempurnanya sholat. Nggih jawab sami wa ta'na. Sami wa tenaki kami dengar dan kami taat ngoten niku ya ora ubah kan. Alhamdulillah itu perlu kedisiplinan memang. Terus yang kedua niku tentang orang kafir itu najis niku sing dimaksud niku najis keyakinanipun.